Dan ini Mas Udin harus cepat-cepat bertaubat dan minta maaf sebelum kasus ini semakin serius gitu. Sekarang orang masih bawa bercandaan aja. Bawa bercandaan. Iya, serius. Tapi kalau ini udah jadi serius, dia akan pakai baju orange dan akan menangis selama. Ini nggak main-main. Iya, oke. Karena ini masalah pidana hukum, penipuan. Apa yang dilakukannya ini juga bukan hanya pidana biasa, tapi juga ini bisa menyinggung umat sih sebenarnya, dan menyinggung para ulama sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Teman-teman, kembali lagi saya akan ngereaksi video yang membahas Pak Samsudin, atau lebih sering kita dengar panggilan Pak Samsudin itu kalau pengikut-pengikutnya ya bilang Abah Samsudin. Apalagi si Pandawa itu ya yang kemarin kepergok naro benda goib di rumahnya Dr. Richard Lee. Kalau kita dengar-dengar bicaranya itu monggo Abah. Ya gak ada salahnya juga sih dipanggil Abah. Yang penting tuh gak membodohi banyak orang ya, dan tidak mengobati orang dengan trik sulap. Ini kan kasihan yang diobatin. Oke teman-teman, kita langsung aja reaction video yang dari Dr. Richard Lee bersama Ustadz Dery Sulaiman. Ada pernyataan yang cukup mengagetkan di video ini dari Ustadz Dery Sulaiman, dan inilah awal mula mungkin ya kehancuran dari Pak Samsudin karena kengeyelannya. Coba dari kemarinnya itu Pak Samsudin klarifikasi dan minta maaf, mungkin nggak sejauh ini permasalahannya. Coba kita simak nih ya. Nah, sekarang buktinya kan dukun-dukun yang suka ngerjain orang, ngabisin. Ini kan kejahatan. Orang sakit, duitnya diambil. Dan ini kezaliman yang luar biasa. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Iya, jadi kalau sebetulnya memang harus ada orang yang serius melaporkan ke pihak yang berwajib ya. Nah, ini mau dilaporkan sudah. Dan ini diusut. Kalau ada orang dirugikan secara finansial ya. Kalau kita mungkin dirugikan secara pikiran kita aja waktu kita terganggu dengan adanya konten-konten yang ngaco. Tapi kalau konten-konten yang menghibur dan nggak ada masalah dong. Kita perlu, Indonesia ini perlu kan apalagi yang suka-suka mistik kan, mandiin kuntilanak kan, nyampoin Gundurwo kan. Itu tuh kan. Iya, coba Pak Samsudin jujur aja, itu cuma konten hiburan. Topo pendemnya itu juga konten hiburan gitu ya. Nggak ada masalah, ini bawa-bawa agama persoalannya ya. Oke, kita simak lagi ya. Nangkap pocong gitu. Itu kan kita tahu itu edit settingan semua, itu konten buat menghibur kan. Dan ini kan sampai detik ini belum mengaku. Betul. Dia masih mengatakan kalau dia itu punya maunah. Dia punya ilmu hikmah, punya kitab-kitab yang dibaca, dan masih ada orang-orang yang mengikuti dia. Jadi habis dari ini kayaknya saya harus datang ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan MUI yang harus turun tangan menegur dia. Kalau perlu memberikan sanksi. Nah, karena saya bukan ulama kan, saya tidak punya wewenang untuk itu. Dan Sunan Kalijaga sebagai lawyer, dia sudah mau melaporkan juga, sudah ada laporan-laporan yang masuk, orang yang kehilangan, orang yang ditipu lah secara finansial. Dan ini Mas Udin harus cepat-cepat bertaubat dan minta maaf sebelum kasus ini semakin serius gitu. Sekarang orang masih bawa bercandaan aja. Bawa bercandaan. Iya, serius. Tapi kalau ini udah jadi serius, dia akan pakai baju orange dan akan menangis selama. Ini nggak main-main. Iya, oke. Karena ini masalah pidana hukum, penipuan. Apa yang dilakukannya ini juga bukan hanya pidana biasa, tapi juga ini bisa menyinggung umat sih sebenarnya, dan menyinggung para ulama sih sebenarnya. Jadi mungkin saya ya, kan jadi panjang persoalannya. Dari kemarin-kemarinnya ya, saya reaction videonya Pak Samsudin itu saya selalu mengatakan, ya udahlah, akui aja bahwa itu hanyalah video-video settingan, bahwa itu hanyalah trik sulap. Kalaupun ada orang yang mengaku sebagai korban, ya tanggung jawab. Kalau sudah seperti ini kan panjang persoalannya. Jadi kemarin Ustadz Dery Sulaiman menasehati Pak Samsudin melalui Instagramnya, dan itu ditonton banyak sekali. Bahkan sampai ada yang komentar nih dari orang-orang yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Bapak Sunan Kalijaga. Ini merupakan lawyer di Indonesia. Di sini ada komentarnya, apa perlu saya turun tangan? Bahkan sampai 2 kali beliau berkomentar, siapa yang menjadi korban dan punya bukti DM saya. Oh, ini sampai banyak nih yang komentarin, 90 balasan. Ya, dari sini juga kita bisa lihat bahwa sebenarnya beberapa orang-orang besar di Indonesia juga cukup geram terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Samsudin. Ya, contohnya Pak Sunan Kalijaga ini ya, yang kita tidak ragukan lagi kiprahnya di dunia hukum. Bahkan beliau sampai berkomentar, buka DM Instagram, siapa saja yang merasa jadi korban dan punya bukti, silahkan DM Instagramnya gitu. Maka teman-teman jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, karena Allah akan pasti turunkan bantuannya dari jalan manapun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedulur informasinya yang saya dapat dari Padepokan Nurjat kagak sejati nih, Padepokannya Samsudin Samsudin Jadah. Tuh. Ini ada apa nih? Ada daun bidara kali ya, sama garam tuh. Garamnya udah pada basah tuh. Kejadiannya saya udah 1 tahun yang lalu. 1 tahun dari sekarang. Nah, ini yang saya dapat. Ini kebasahan air garam nih. Tuh. Apa tuh? Amalan-amalannya apa nih? 5 juta saya nego-nego jadi 3 juta nih. Dibacain sholawat itu, sholawatnya, terus diusap kepala, ngembul keluar asap dikit, lalu celentring jatuh keris di satu kepala. Sedangkan saya di 3 kepala. Ada kepala saya, ada kepala anak saya Muhammad Siskapi, ada kepala adik saya si Nuri. Tuh. Ya. Tuh. Nah, ini barang buktinya. Waktu itu saya bayar di kantor admin 3 juta itu pakai debit. Jadi pembuktian debitnya itu udah nggak ada. Tadinya 5 juta cuman saya nego-nego. Kata saya, kok jadi bayar sih Kang? Kata saya gitu kan ke santrinya. Kok nggak ada iklannya di YouTube, harus bayar gitu kan? Iya memang harus, katanya gini kalau pengen dikeluarin penyakitnya. Kayak gitu ceritanya. Saya dari Tangerang, saya tuh banyak saya nggak pakai, saya nggak gunain ini, semuanya saya nggak gunain. Kerisnya baru-baru waktu itu masih ada fotonya, cuman handphone saya udah hilang, jadi hilang semuanya apa tuh foto kerisnya itu. Cuman nggak boleh dibawa pulang kata dia sih, ngomongnya mau dilebur di dia lagi kerisnya itu, kayak gitu. Terus ada yang kesurupan juga santrinya. Nah ini saya orangnya nih, Muhammad Furqon. Saya dari Tangerang, ya, pernah mengalami jadi pasien Udin Padepokan Nurjat Sejati itu yang Samsudin Jadah apa Jadah, ya begitulah. Nah ini silakan dipiralkan, saudara. Kenapa saya males lapor ke polisian di Blitar? Biaya lagi, saya aja dari Tangerang ke sono biaya habis kira-kira habis 7 jutaan. Masalahnya etolnya aja saya 1,5 juta bayar etolnya doang tuh. Belum bensinnya, belum supirnya, belum mobilnya, belum saya makan, belum saya nginep di hotel, kayak gitu.